Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya teman-teman. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul ya. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi share kegiatan saya di warung sembako teman-teman. Warung sembako ala kadarnya, warung sembako modal seadanya teman-teman, alhamdulillah ya. Nah, di video kali ini kita sharing mengenai mengapa katanya ya banyak yang suka ngegampangin ngambil dulu barang ke warung kita alias ngebon gitu ya teman-teman. Ini salah satu kendala utama di warung sembako ya. Nggak dikasih, nggak tega gitu, nggak enak. Dia tetangga dekat saya, tetangga paling dekat misalnya ya, depan rumah, depan warung tempatnya, rumahnya gitu ya. Kalau dikasih lama bayarnya gitu katanya ya teman-teman. Itu jadi dilema juga untuk kita pemilik warung sembako ya. Yang namanya hutang itu memang berapapun harus dibayar gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang suka orang yang menyepelekan soal hutang ya, karena katanya orangnya nggak kemana-mana, ada di sini, ada di tempat ini gitu loh, nggak pindah rumahnya, nggak pindah kontrakannya gitu ya. Tapi soal bayar utang tuh nanti dulu deh gitu ya. Saya lagi banyak keperluan, misalnya alasannya lagi banyak ini itu, anak sakit lah, atau suami di PHK lah, atau apa ya teman-teman, alasannya yang kita juga ngerti juga ya, sama-sama perempuan pasti memahami keperluan dalam rumah tangga tuh nggak ada habisnya ya, nggak ada cukupnya ya teman-teman. Tapi kita yang memiliki warung sembako tuh kadang jadi sasaran jadi apa namanya ya, tempat untuk mereka itu yang sebagian orang yang kayaknya ngegampangin banget gitu ya. Ada yang pinjam uang dulu, ada yang ngambil barang dulu gitu. Oke, kita lanjut lagi, ada yang beli dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sambil nunggu pembeli datang, kita sharing-sharing ya mengenai masalah hutang di warung sembako ya teman-teman. Kita juga sama-sama membutuhkan ya, bukannya apa namanya, nolong itu kan apa namanya, ada batasnya gitu loh teman-teman ya. Kalau keseringan mungkin akan jadi petaka juga untuk kita yang memiliki usaha gitu ya. Memang dapat pahala sih, kalau nolong itu kan dapat pahala pastinya teman-teman, kalau kita ridho, kalau kita ikhlas gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita tidak ikhlas tuh nggak dapat pahala, malah bahkan bisa jadi dapatnya dosa ya, karena kita mungkin ngomongin nih kesana kesini gitu ya, kita ngegerunduk dalam hati gitu ya. Pokoknya nggak ikhlas deh gitu ya. Kalau nggak ikhlas tuh pastinya bakal ada dalam hati tuh penyesalan atau apa gitu ya. Sayang banget nih, nyesel nih ngasih barang ini itu gitu ya, kirain mau sebentar ternyata lama bayarnya. Dan namanya di warung itu uangnya itu tidak ada yang diem ya, uangnya tuh berputar gitu teman-teman. Jadi kalau kita sehari dapat omsetnya misalnya 5 juta, 3 juta, 2 juta gitu, itu uang muter lagi ya, muter lagi, kita belanjakan lagi ke barang-barang yang memang setiap hari kita butuhkan di warung teman-teman ya. Karena pernah ada pengalaman, si penghutang itu bilangnya begini teman-teman, ini ternyata barangnya banyak, masa uang segitu nggak punya sih gitu ya. Jadi seolah-olah mengentengkan ataupun menyepelekan gitu loh teman-teman. Timbang segitu aja masa nggak punya sih uang segitu misalnya ya, masa nggak ada gitu kan ya. Tapi namanya pengusaha warung itu, kita harus perhitungan banget sama namanya uang modal warung ya. Jangan sembarangan menggunakan, apalagi dipinjamkan teman-teman. Kita harus tahu betul ya kondisi keuangan warung kita ini. Jangan semena-mena menggunakan uang, apalagi meminjamkannya. Karena kalau uang udah di tangan orang lain itu bukan milik kita lagi ya teman-teman. Jadi 50-50 untuk kembali lagi ke kita teman-teman ya, seperti itu. Ini pengalaman pribadi juga, dan mungkin ada juga yang sama pengalaman seperti ini. Namanya pengusaha warung sembako itu
kita awalnya tuh nolongin gitu, minjemin barang, minjemin uang misalnya, tapi karena ketidakjujuran, amanah ya, tidak bisa dipercaya gitu teman-teman, jadi melencenglah dari niat awalnya ya. Kalau kita tuh orang warung tuh pengennya tepat janji gitu ya teman-teman, karena uangnya tuh ditunggu-tunggu untuk belanja lagi gitu teman-teman. Sementara yang menghutangnya banyak urusan, banyak keperluan gitu, jadi belum bisa bayar gitu teman-teman. Untuk supaya kita tidak rugi, tidak mengalami hal seperti itu, kita harus punya prinsip ya, yang punya warungnya teman-teman, terutama kita biasakan harus tegas sama siapapun yang ingin berhutang ataupun meminjamkan uang gitu ya. Kita jangan terlalu banyak ngomong ya, sepertinya kalau mau ada orang menghutang tuh to the point aja gitu, maaf ya, tidak menghutangkan barang gitu ya, ada uang ada barang seperti itu. Apalagi soal uang ya, kalau di saya tuh di sini pengalaman saya, orangnya tuh nitip barang gitu, entah itu KTP, entah itu HP, entah itu barang-barang lain yang bisa dipegang gitu teman-teman ya. Nanti dia tuh ngambil barang ataupun minjem uang gitu teman-teman. Dan kadang-kadang ada juga yang nitip SIM gitu ya, nggak tahu juga sih tuh modus apa bagaimana ya, tapi ada juga yang memang bayar, ada juga yang memang melenceng gitu teman-teman. Supaya terhindar dari hal-hal seperti itu ya, kita biasakan aja maaf, tidak memberikan hutangan uang ataupun hutangan barang gitu ya teman-teman. Bilang saja tidak bisa gitu ya. Kita tuh harus punya prinsip di awal itu, memang nggak bisa ngutangin. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya ya, kita harus jadi raja tega teman-teman ya. Dan jika kita memang tidak mau niat bantu ya nggak usah memberikan pinjaman uang ataupun hutangan barang ya. Kalau niat membantu ya udah dikasih, tapi seperlunya aja teman-teman ya. Ini saran saya aja seperti itu, daripada kita nanti rugi ya teman-teman. Jadi kita lebih baik antisipasi di awal gitu teman-teman. Misalnya ada tetangga deket kita ya, mau pinjam uang 100, kasih aja 50.000 gitu ya, adanya 50 ya gitu ya, jadi jangan dikasih semuanya gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ngambil ngutang jumlahnya beras 3 liter, kasih aja 1 liter gitu ya teman-teman, supaya kalaupun tidak bayar kita udah ikhlaskan, niatkan sedekah dengan memberikan barang tersebut teman-teman. Tapi perlu dicatat juga ya, kita tuh membantu orang lain tuh kalau kita niatnya baik ya dapat pahala teman-teman ya. Kalau memang kita bisa bantu ya dibantu, kalau tidak bisa ya sudah bilang tidak teman-teman. Jangan terlalu banyak bicara, nanti takutnya menyinggung perasaannya ataupun malah salah terlalu banyak bicara. Intinya kita harus tegas dari awal ya teman-teman, bahwa di warung kita itu tidak bisa menghutangkan ataupun meminjamkan uang gitu teman-teman ya. Memang untuk ngucapin itu berat, rasanya nggak tega gitu ya teman-teman, tapi apalah daya, daripada kita dalam hati ngegurunek gitu jadi dosa kita ya, ngumpat-ngumpat atau apa ya, takutnya seperti itu teman-teman ya. Dan takutnya kita keceplosan juga malah bilang-bilang ke pelanggan lainnya gitu ya, jadi kan nanti takutnya kedengeran sama si penghutangnya lebih sakit lagi, lebih menyakitkan lagi. Takutnya seperti itu ya teman-teman, lebih baik kita nggak sama sekali ya. Nah itulah teman-teman sharing saya kali ini, mungkin ini berbelit-belit ngomongnya, tapi lah begitulah adanya teman-teman. Semoga memahaminya ya. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.